Kalau pencabutan perkara, betul nggak Bu? Yang waktu Ibu di meja belajar diberikan. Untuk pencabutan perkara tidak bisa dilakukan oleh saya menjawab bahwasanya pencabutan perkara tidak bisa dilakukan apa-apa. Saya memberikan alasan ini, dan ini. Itu alasan sekolahnya, jawaban sekolahnya, teorinya seperti itu. Nah, sekarang kembalikan lagi, bagaimana caranya? Itu tidak bisa dilakukan. Bagaimana caranya pun tidak bisa dilakukan kalau pencabutan perkara dilakukan oleh terlapor. Karena itu kami juga berbicara, kita bekerja berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Barangkali itu Pak Ayi bisa menerangkan Pak Ayi kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya tidak bisa dilakukan. Tolong Pak Ayi juga bisa menerapkan apa yang sudah didapatkan di bangku kuliah. Bahwasanya ini tolong berikan ada pencerahan begitu. Betul Bu. Ini memang delik aduan. Ya, yang bisa adalah yang benar. Hanya masalahnya begini. Pak Ahok melaksanakan konstitusi, ya, bukan merupakan tindakan pidana, dan Pak Ahok melaksanakan pengguntingan rambut itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi kenapa Polres menerima pengaduan Pak Iwan? Mohon maaf, tadi sudah saya bilang bahwa Polres tidak bisa menolak pengaduan siapapun. Ya, salah itu. Apapun masalahnya, siapapun yang melapor atau mengadukan kami. Itu sebagai wujud kami berbuat adil seperti itu ya. Nah, barangkali kalau kita berbicara di sini, kita istilahnya debat pun di sini. Mohon maaf kalau debat di sini karena panas juga. Mari kita selesaikan dulu permasalahannya. Kita dong. Dari sebuah undang-undang secara detail bahwa saudara Ahok status tersangka saya minta secara esensial. Proses awalnya gimana? Jawaban indikator ada kami mengiyakan dan dari apanya gitu. Hasil mengiyakan apakah penggunaan kriteria Izin berbicara. Yang saya hormati, Izin berbicara. tadi Bapak kami sudah menyampaikan secara detail tentang landasan hukum yang dikemukakan itu menurut undang-undang, beberapa undang-undang, dan menurut pasal sekian. Sekarang saudara Ahok menjadi tersangka. Ibu juga minta penjelasan pasal berapa supaya kami jelas detail status tersangkanya di mana. dari apanya Pak? Tambah sedikit. Ini kalau menurut konsultasi dengan teman-teman saya yang sedang bertugas di berbagai daerah, saya alumni Unsur Fakultas Hukum 97 Bu, Profesor Abdul Aziz betul dosen saya, dulu dekan saya, tapi nggak tahu sekarang posisinya seperti apa. Kalau berdasarkan bukti dan fakta yang diajukan dari pihak yang mohon maaf mengajukan, saya yakin beliau akan berbicara apa adanya. Cuman beliau kan tidak tahu secara konkret kronologisnya yang beda. Itu 351 itu bukan delik aduan. 351 itu bukan delik aduan. Ini penganiayaan, bukan delik aduan. Jadi polisi berhak untuk menginikan semuanya. Gitu. Mohon maaf ini Bu, ya Bu, tolong diklarifikasi ini. Terima kasih. Ibu, 351 penganiayaan bukan delik aduan. jawabannya secara global dan makro saja. Minta detail pasal berapa? Ibu mengamini 351 bukan delik aduan. Begini aja. Jadi ini karena banyak kita sudah memasuki debat ya. Di sini debat. Debat harusnya di pengadilan adanya kalau debat hukum ya. Nah begini, polisi berarti kan sekarang dianggap salah oleh para guru sekalian. Nah begini, sekarang kan kalau ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka, betul nggak? Ya prosesnya berarti dianggap salah. Dianggap salah nggak? Belum tentu ini kan belum Enggak, sekarang kan kami menurut undang-undang semua berbicara begitu. Seharusnya tidak begitu. Harusnya tidak dijadikan tersangka kan begitu. Apa? Jadi apa? Pada waktu di Bupati mengatakan saya yang bertanya, Bu. Enggak begini. Ya, Saya bertanya jawabannya ini. Saya mengerti. Sudah 3 kali itu jawabannya. Saya mengerti ya. Saya mengerti. Berarti dengan ada berpijak kepada sebentar. Kalau semua berbicara ya susah. Jadi begini.
dengan landasan kata-kata bupati, ya berdasarkan hukum apa tadi yang disampaikan, ya itu bahwa penetapan tersangka saudara Aop oleh penyidik Polres Majalengka itu adalah salah, tidak tepat atau tidak tepat ya? Ya. Tidak tepat, betul? Betul nggak? Tidak boleh ada intervensi. Betul, tidak, iya. Sekali lagi, bahwa penetapan, ini pendapat semua. Dengar dulu, sebentar, ya, sebentar. Sekali lagi, bahwa penetapan saudara Aop sebagai tersangka, ya, oleh hadirin sekalian yang hadir di sini, itu adalah kurang tepat. Betul. Ya. Begini, kalau di sini bukan sarannya untuk berdebat. Ada sarana lain untuk menyalahkan polisi. Ya, silahkan diperadilankan. Ya, silahkan diperadilankan, dituntut di pengadilan bahwa kenapa tidak tepat penyidikannya sebagai tersangka. Ya, nanti ada hukumnya untuk penyidik, ya, untuk pejabat yang salah melaksanakan penangkapan, ya, penahanan dan menentukan menjadi tersangka, itu bisa dituntut. Itu saja. Jadi kita tidak usah kita bertengkar, ya, karena masing-masing kita tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah, maksudnya begini, secara pribadi tidak salah. Jadi melaksanakan semua juga melaksanakan undang-undang. Penyidik melaksanakan undang-undang, tadi kemudian juga tadi yang sampaikan Pak Guru Aop yakin melaksanakan undang-undang, ya, begitu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya kira ini perlu menjadi pencerahan, dicermati bersama oleh rekan-rekan semua. Bapak, perlu kami tegaskan, keberadaan kami di sini bukanlah untuk melakukan debat. Iya, betul. Kita hanya merasa. Kalau bahwasanya Bapak bilang tadi bahwa penetapan saudara Aop itu menjadi tersangka, memang iya tidak tepat, kami pikir. Kami pun bisa memaklumi bahwa kami sepakat ketika ada statement dari Pak Bupati kemudian Ibu Kapolres bilang bahwa itu tidak bisa dibenarkan dan termasuk intervensi. Ya, kita sepakat seperti itu. Tetapi permasalahannya, ketika seorang guru sedang melaksanakan tata tertib, saudara Aop itu sedang menegakkan disiplin. Ketika ada seorang anak atau bahkan beberapa anak yang menurut kriteria guru penjas, guru bidang kesiswaan, rambutnya sudah tidak rapi. Di sedekat kuping ini sudah menyentuh kuping. Di belakang sudah menyentuh kerak. Di depan sudah melewati alis. Itulah kata tambahan kami. Aturan kami bahwa itu termasuk kriteria tidak rapi. Kemudian saudara Aop itu melakukan razia merapikan rambut. Dengan dasar seperti itu kemudian dia menjadi terlapor. Statusnya bahkan sekarang bukan saksi lagi, tetapi menjadi tersangka. Sementara saudara Aop itu sedang melaksanakan tugas. Pertanyaan kami perlu ini dicermati. Ketika seorang guru melaksanakan tugas negara, mendidik, mengajar, melatih, membimbing, memberikan evaluasi, kemudian tersangkut perkara, dipolisikan, kemudian menjadi tersangka. Dengan dalih pasal perlindungan anak, mana yang salah? Satu. Yang kedua, mohon maaf, kami ini orang-orang awam hukum, Ibu. Kami orang-orang awam hukum. Kami bukan basicnya dari sarjana hukum, bukan. Ya, tetapi paling tidak kami belajar memahami bagaimana hukum itu secara praktis. Ketika Ibu sebagai Kapolres, kemudian mungkin Pak Kasat Perlindungan Anak dan lain sebagainya menerima laporan Pak Iwan Himawan. Okelah kami paham bahwa Iwan Himawan adalah sebagian dari warga masyarakat yang memang pengaduannya harus diterima. Betul? Oh ya. Tetapi dalam penyidikan ini barangkali, mungkin saya bisa salah, apakah polisi itu tidak bisa menelaah mana, apakah sudah tepat ketika saudara Aop itu ditingkatkan menjadi tersangka, melakukan tindak pidana kekerasan dan lain sebagainya. Walaupun tadi Ibu sudah menjabarkan dari ahli psikologi dan lain sebagainya, tetapi barangkali
Di sini ada sebuah produk hukum yang saling bertabrakan. Ayeuna ibu, saupamina guru, abdi guru penjas. Saya razia setiap minggu, saya razia setiap Senin. Kemudian semua orang, semua siswa berteriak, ini guru semena-mena, ini guru sudah tidak etis lagi dan lain sebagainya, melakukan kekerasan. Mau bagaimana bangsa kita nanti? Pertanyaan itu sekali lagi ini sifatnya pertanyaan. Kami mohon, yang namanya penyidikan barangkali, di penyidikan itu kan ada telaah. Bagaimana ini memenuhi unsur atau tidak? Sudah layak, pantas atau tidak ditingkatkan menjadi tersangka? Dan itu yang kami mintakan. Barangkali itu dari kami. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris itu. Nah, barangkali ini pun mengingat kepada sini. Jadi semua kita sudah akomodir, ya, sudah kita akomodir. Satu, kami hanya berdasarkan aturan dan ketentuan kita. Ya, karena tadi katanya semua berhak membuat laporan pengaduan, kami berhak semua menerima dan kami tidak boleh mengulangi itu. Satu, kami tidak telah semua kasusnya. Satu persatu, bukan hanya satu atau dua saksi yang kami periksa, 13 apa saja? Demikian. Pada saat itu adakah yang mendukung? Nah, ya. Karena Kalau berbicara seperti itu. nah ini memang Sebelah tertekan, sebelah tidak. ya mohon maaf. Katanya ada tertekan, sedang tertekan, sebelah tidak. Kira-kira siapa yang menekan, Pak? Tolong bicara ke saya sekarang. Saya sebagai usernya, saya sebagai pengguna, siapa yang menekan? Tolong tunjukkan. Jangan katanya, jangan cocok. Tunjukkan siapa orang yang menekan, Pak. Barangkali begini maksudnya. Ketika anak itu dirajia oleh seorang guru, kemudian itu diterjemahkan tertekan secara psikologis. Bagaimana nanti ke depan kita melaksanakan aturan tata tertib ketika merajia? Jangan-jangan itu semua tertekan, menekan, ancaman kekerasan psikologis dan sebagainya. Akhirnya rambut siswa itu pada bandrong semua. Setelah pakai tanda bahasanya, ada perakanan di sini. Psikologis yang tadi para ahli bisa hubungan psikologis. Ini begini, ini pendapat semua dari pendapat kepala sekolah. Ini kan pendapat kepala sekolah bahwasanya untuk penegakan hukum atau penegakan ketertiban itu bukan satu-satunya pensyukuran. Ini ada pendapatnya dari kepala sekolah. Ya, ada hal-hal yang bisa dibicarakan. Mungkin dengan cara, tolong Dek, ini rambutnya sudah panjang. Makanya mohon maaf, saya bertanya sama Ibu Puri ya. Pada saat Pak Ahok melaksanakan pemutihan, jam berapa, di mana tempatnya? Pada saat belajar. Ya, sekarang saya kembalikan kepada bapak-bapak semua. Punten dulu Pak, punten dulu Bu, punten dulu ya. Seingat saya pernah jadi siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Saya dulu mendapati kepala sekolah yang sangat keren, barangkali Ibu Bapak mendengar, namanya Pak Rombang, Pak Hadi Dukuro. Itu kalau operasi tidak pernah melaksanakan pada saat jam pembelajaran. Tidak pernah. Pada saat kita siswa datang atau bisa pulang sekolah, itu baru dilaksanakan razia. Ya, nah ini juga sudah mengganggu masalahnya. Ya, tidak ada ketentuan. Tapi sekarang kita kembalikan. Tugas pokok guru itu mengajar untuk apa? Ya. Mungkin kepada yang terhormat